Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada buka data di balik aksi segel sekolah di Riung. Kunjungi situs resmi kami @budayannusantara.com. Sebuah video amatir beredar viral, seorang pria nekat memagari pintu masuk sebuah sekolah di wilayah Riung Barat Kabupaten Ngada, Flores, NTT. Pasalnya, aksi nekat ini dilakukan oleh seorang kontraktor. Kepada warga, pelaku mengatakan bahwa pada tahun 2013 dirinya mengerjakan bangunan sekolah, namun hak pembayaran belum diberikan sepenuhnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada NTT memberikan jawaban tuntas menanggapi viral video beredar tahun 2023 yang berisi tayangan seorang pria menyegel SMP Negeri 1 Riung Barat. Dihimpun Media Warisan Budaya Nusantara tanggal 13 Oktober tahun 2023, penjelasan Dinas Pendidikan Ngada disampaikan oleh 3 pihak, yaitu mantan Kepala Dinas Pendidikan Vincentius Milo, Sekretaris Dinas Gregorius Keomolo, serta PLT Kepala Dinas Pendidikan Joni Dopo. Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada sesalkan aksi penyegelan sekolah oleh pelaku yang berkapasitas kepala tukang dalam urusan pengerjaan SMPN 1 Riung Barat tahun 2013. Dinas Pendidikan Ngada juga menyesalkan sikap pelaku melalui video beredar yang tidak jujur, menerangkan bahwa sesungguhnya pelaku sudah menempuh pengaduan melalui meja Pengadilan Negeri Bajawa dan sudah menerima keputusan Pengadilan Bajawa dengan hasil gugatan ditolak. Berdasarkan data dan hasil supervisi Dinas Pendidikan Ngada, sebagai kepala tukang atau pemborong, pelaku sebenarnya sudah di-PHK dari pihak panitia pembangunan sekolah. Karena progres kerja hanya mencapai 17%, pekerjaan terbengkalai dan molor. Menurut pihak dinas, klaim pelaku bahwa volume kerjanya mencapai 60% atau lebih, itu adalah klaim yang tidak sesuai fakta. Sebab panitia memutus hubungan kerja dengan pelaku karena pekerjaan pelaku hanya mencapai sekitar 17%. Pihak panitia memberikan PHK akibat progres kerja terbengkalai dan rapot kinerja merah. Dibeberkan juga bahwa keputusan PHK tidak dilakukan secara serta-merta, namun melalui berbagai mekanisme terbuka, termasuk tindakan teguran dan peringatan kepada pelaku. Panitia memutus hubungan kerja dengan pelaku dan sesungguhnya sudah membayarkan hak-hak pelaku sesuai volume yang dikerjakan pelaku. Sedangkan klaim pelaku yang menuntut harus dibayar hak hingga 61% adalah klaim yang tidak beralasan, sebab volume kerja pelaku tidak mencapai persentase itu. Rangkuman Media Warisan Budaya Nusantara, Cabang Redaksi Provinsi NTT, Aurelius Doo. Simak cuplikan sekolah disegel dan jawaban Dinas Pendidikan Ngada beber fakta di balik klaim dan tudingan yang seolah-olah pelaku dizolimi, bahkan dituding ada gerombolan yang menjarah anggaran. Sebagai mantan kepala dinas, ini kita tahu peristiwa ini 2013. Catatan-catatan penting karena dalam narasi yang disampaikan ke publik itu sudah sampai dengan diksi gerombolan, segerombolan dan terus disebut-sebut di situ pemerintah termasuk OPD itu dinas terkait. Bapak bisa memberikan letakkan kembali bagaimana narasi faktual yang sesungguhnya sehingga publik lalu tidak membias atau multitafsir terhadap apa yang sudah disampaikan, dinaikkan oleh kepala tukang yang heboh dengan beritanya itu. Baik, terima kasih. Terkait berita yang heboh yang lewat TikTok dan lewat YouTube itu perlu saya sampaikan. Yang pertama itu, mengapa SMP Negeri 1 Ria itu ada? SMP Negeri 1 Ria itu lahir karena program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembangunan unit sekolah baru. Lalu hubungannya dengan Dinas Kabupaten itu apa? Dinas Kabupaten sebagai perwakilan pemerintah pusat itu yang pertama tugasnya itu memastikan bahwa lokasinya itu clear dan clean. Yang kedua, dinas menyiapkan kepanitiaan, dalam hal ini panitia pembangunan USB. Dan untuk menentukan siapa-siapa yang terlibat di dalam kepanitiaan itu, dinas melakukan rapat pembentukan panitia itu yang dihadiri secara terbuka mulai dari camat, bapak desa, tokoh masyarakat, teman-teman guru, dalam hal ini pengawas. Lalu di situ kita kemudian secara demokratis sesuai dengan syarat-syarat yang ada itu siapa yang kemudian menjadi ketua panitianya.
Lalu siapa yang menjadi sekretarisnya, siapa yang menjadi bendaharanya, siapa yang menjadi penanggung jawab fisiknya, dan struktur-struktur yang lainnya. Ketika itu sudah final, kami mengirimkan itu ke kementerian. Ketika kementerian menerima itu, SK untuk panitia pembangunan itu fix, selanjutnya kementerian itu akan melakukan verifikasi lapangan terkait dengan bagaimana lokasi. Dan lokasi itu murni ditentukan oleh kementerian. Karena saya pada awalnya itu untuk di SMP Negeri 1 Ria itu saya itu kepinginnya itu di pertigaan antara keluar Wate dengan pertigaan yang mau ke Kedu dengan yang mau ke Ria. Saya kepinginnya di tengah itu. Tapi orang kementerian dengan mereka punya alat, dengan mereka punya regulasi atau apa saya tidak tahu, akhirnya ditunjuklah di Ria itu. Jadilah di Ria itu. Jadi ketika mau eksekusi maka semua panitia pembangunan itu dipanggil oleh kementerian, didiklat oleh, jadi bagaimana mekanisme pengelolaan pembangunan itu, bagaimana bendahara harus bekerja, bagaimana sekretaris harus bekerja, bagaimana panitia-panitia yang lain harus bekerja, itu mereka didiklat lah seperti itu. Ketika ini selesai, maka perjanjian kerja untuk membangun gedung sekolah itu antara panitia dengan kementerian, bukan dengan kami dinas. Sehingga itu sudah urusan mereka sudah selesai di titik itu. Lalu ada muncul persoalan, kami yang mewakili pemerintah pusat dalam hal ini kementerian ya tentu harus melakukan semacam fasilitasi untuk menyelesaikan persoalan. Terkait persoalan di Ria itu yang diangkat oleh Pak Anies itu sebenarnya berangkat dari ketidakpuasan beliau terhadap perhitungan teknis terhadap kemajuan kerja dia itu. Sementara kami yang turun ini lengkap, baik dari dinas, dari hukum, dari Sunpro, tenaga teknis dari dinas pekerjaan umum pada waktu itu. Kita turun untuk memastikan apakah perhitungan kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh konsultan lapangan kementerian itu benar atau tidak. Jadi ketika mereka sudah melakukan perhitungan itu benar, ya kan, memang mesti halus seperti itu. Itulah yang tidak diterima oleh Yohanes Suri. Dan dasar karena dia tidak terima itu, maka dia gugat ke pengadilan. Nah, dengan seluruh proses dan mekanismenya itu, sebagaimana yang sudah kita ketahui itu bahwa keputusan pengadilan itu menolak seluruh gugatannya. Saya kira sampai di situ selesai. Tadi dijelaskan bahwa kapasitas orang Yohanes Suri itu kan di putusan itu kan, atau itu dia bukan dia itu kan kapasitas sebagai pemborong, bukan sebagai kontraktor. Kenapa? Bedanya pemborong dan kontraktor. Kontraktor itu bekerja berdasarkan kontrak kerja. Sedangkan pemborong itu bisa berdasarkan perintah lisan, negosiasi. Dan sifat kerjanya sangat-sangat sederhana. Ya. Dan saya sebagai PLT ketika diinformasikan kejadian pemblokiran itu, ya, sebagai pemerintah, apalagi terjadi pada saat kegiatan proses belajar mengajar, saya harus ambil sikap. Ini real fakta, saya lihat secara langsung. Dan yang bersangkutan datang membawa senjata tajam, kan tidak baik toh. Saya bilang Bapak punya bukan urusan dengan sekolah, mari kita omong baik-baik. Ya, saya bilang apalagi kegiatan belajar mengajar itu kan dilihat oleh anak-anak. Ketika contohnya tentang rumah tangga, ketika bapak dan mama bertengkar depan anak-anak itu kan secara psikologi tidak bagus. Bahwa ini contoh yang tidak baik. Dan itu juga apalagi di lingkungan pendidikan. Pendidikan ini kan kita orang tua kan memasuk ke sekolah yang anak kita sekolah, kita harus pakai izin guru. Kita bisa ke masuk-masuknya. Ya. Terus ada geum hukum mengatakan bahwa actori incumbit probatio. Siapa yang menggugat, dia wajib membuktikan. Dia wajib membuktikan. Kalau yang dikatakan tadi di media yang kemarin disampaikan bahwa ada segerombolan ini si A menerima uang, ya, makan uang. Saya kan perlu melakukan klarifikasi karena kita pemerintah. Dan sampai ada bias di masyarakat bahwa pemerintah diam, tidak respon terhadap persoalan ini. Dan kewajiban itu kita sudah penuhi. Kita berusaha komunikasi dengan yang bersangkutan, tapi tidak kooperatif. Ya, beliau selalu menuntut haknya, ya. Dan
sudah ada putusan yang sifatnya inkrah, putusan pengadilan. Inkrah itu kan, kenapa dikatakan inkrah? Ya, inkrah berarti karena sudah tidak begitu putusan diputuskan, tidak ada banding dan tidak ada kasasi, maka dikatakan inkrah, berkekuatan hukum tetap. Silakan kalau kamu gugat, yang penting ada novum baru, itu kan hukum. Kalau hukum ini kan ilmu logika. Kadang-kadang kita salah menafsirkan, itu bisa berdampak pada, bisa bias. Makanya pemerintah, kami real ya, kebetulan ada orang teknis, perhitungannya jelas kok. Perhitungannya jelas, putusan sudah jelas, dan bahkan dalam amal putusan beliau harus menggantikan sejumlah uang, mengembalikan karena ada kelebihan pembayaran. Gitu. Kami orang teknis kan lihat ada data visual nih, data visual itu dengan tertanggal tertulis jelas di itu data visual itu. Dengan kondisi bangunan seperti ini ya kita bisa secara kesemata saya bisa kita tentukan ini berapa persen. Dan mekanisme pembayarannya kan tentunya sesuai dengan progres yang bilang termin tadi. Jadi bisa kita kerja baru 16% disuruh bayar 70%. Itu kan melanggar aturan. Nah, jadi harapannya kepada semua pihak ya, ketika ada persoalan seperti ini menyangkut pekerjaan-pekerjaan sifatnya konstruksi, visi yang berurusan dengan pemerintah, mari kita klarifikasi. Kita duduk sama-sama dulu, sehingga yang sampai seperti yang Pak Sesi katakan, kita dimanfaatkan. Pak bisa menjelaskan dari aspek sebagai sekretaris, lalu kronologis dan lain-lain itu tanggapannya. Baik, terima kasih banyak untuk saudara saya Yohanes Suri. Kami disebut sebagai gerombolan. Kata gerombolan itu punya konotasi yang kurang bagus. Itu masuk dalam kategori bahwa melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Apalagi ada pernyataan ketika memasang spanduk itu dengan kalimat mohon maaf sekolah ini saya segel karena uang yang menjadi hak saya digelapkan oleh kepala sekolah dan gerombolannya. Setelah itu beliau menyebut nama 1, 2, 3 dan seterusnya, termasuk nama saya juga disebut. Nah, atas kata gerombolan ini saya pikir Bapak Yohanes Suri juga perlu juga menjelaskan dengan baik. Mestinya sebagai orang yang baik hati, yang sedang mencari keadilan, mencari sesuatu yang baik, mesti bisa dijelaskan. Saya sebenarnya mau singkat saja mengatakan bahwa proses pembangunan unit sekolah baru SMP Negeri 1 Riung Barat di Ria itu sampai saat ini sudah oke, sudah beres, sudah kurang lebih 9-10 angkatan sudah tamat dari sekolah itu, dan proses pembangunannya sebenarnya saya tidak pernah tahu prosesnya bagaimana Bapak Yohanes Suri yang disebut sebagai pemborong pekerjaan atau yang juga dikenal sebagai penyelia tenaga kerja itu melakukan kontrak kerjasama dengan Ketua Komite Pembangunan USB SMP Negeri 1 Riung Barat di Ria yang waktu itu oleh Ibu Odilia Mina. Dalam perjalanannya kami baru kenal Yohanes Suri ketika ada persoalan muncul ke permukaan. Setelah ditelusuri ternyata kami mendapatkan informasi yang cukup banyak tentang Pak Yohanes Suri, mengapa sampai beliau itu dinonaktifkan atau diberhentikan dari statusnya sebagai penyelia tenaga kerja. Sebagaimana muncul di dalam proses selanjutnya bahwa akibat dari ketidakpuasan terhadap pemutusan hubungan kerja antara Ketua Panitia mewakili Panitia Komite Pembangunan SB SMP Negeri 1 Riung Barat dengan Bapak Yohanes Suri, beliau menyatakan ketidakpuasannya ke berbagai dinas, instansi termasuk kepada Pak Bupati dan seterusnya, dan puncaknya itu melalui sidang pengadilan di Pengadilan Negeri Bejawa. Dinyatakan sudah selesai. Beliau punya ketidakpuasan itu sudah melalui jalur yang benar, melalui jalur hukum, dan hukum telah memutuskan dengan seadil-adilnya. Kita yakin bahwa gugatan dari saudara Yohanes Suri itu ditolak seluruhnya
Dan ini buktinya. Sehingga demikian, bagi saya, untuk saudara Yohanes sudah menyatakan saya masuk salah satu anggota gerombolan, saya pikir ini juga tidak bagus. Kata gerombolan itu sebenarnya berkonotasi, bagaimana saya sampaikan, itu ada hal-hal negatif yang dilakukan sebagai menyembunyikan orang punya barang, menggelapkan barang orang, menghilangkan orang punya hak dan sebagainya. Saya pikir ini perlu diluruskan, karena kami sebenarnya dari Dinas Pendidikan ini, kami tidak punya urusan teknis di lapangan sebenarnya. Uang masuk ke rekening panitia, dikelola oleh panitia, lalu dapat dicairkan atas rekomendasi pengawas lapangan yang ditentukan, yang diangkat dan digaji, dibayar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kami sebagai penyelenggara pendidikan di Kabupaten Ngada di bawah komando Pak Kadis, tentu kami melakukan supervisi, melakukan monitoring untuk mendapatkan informasi yang secukupnya tentang progres pembangunan itu. Ketika dimintai informasi dari Jakarta, kita sampaikan. Sedangkan pengelolaan keuangan dan lain-lain, kami Dinas Pendidikan tidak tahu sama sekali. Kami malah tahu bahwa ada Yohanes Suri sebagai tukang itu adalah pada saat ada masalah itu. Kalau tidak, kami juga tidak tahu. Saya pikir dari saya clear seperti itu. Ketika kita berbicara budaya, itu adalah salah satu tonggak ketahanan bangsa dan merupakan salah satu ciri khas daripada bangsa itu. Mari kita cintai budaya kita, budaya Indonesia.